Hari ini judulnya adalah damai di tengah kepanikan. Katakan damai di tengah kepanikan. Saat ini pun saya sedang agak panik karena badan 2-3 hari ini feeling not delicious gitu ya. Gak enak badan gitu. Tapi saya semangat setiap kali menyampaikan firman kepada Anda. Lebih semangat dari khotbah di luar, khotbah di gereja besar manapun. Saya paling semangat adalah khotbah di New Life Church. Karena kalian adalah domba-domba yang dikasihi Tuhan, yang dipercayakan untuk saya gembalakan. Amin. Sekalipun khotbah tidak bisa menyenangkan semua orang, saya tahu itu. Tapi Tuhan tahu, saya mempersiapkan dari hati, saya mengasihi jemaat ini. Dan saya ambil dari sebuah teks yaitu Markus 4. Cerita tentang bagaimana murid-murid di tengah badai. Bagaimana murid-murid mengalami masalah. Mungkin hal itu relevan dengan keadaan kita saat ini, pagi ini. Siapa yang tidak punya masalah hari-hari ini? Angkat tangan yang tidak punya masalah. Oh, siapa yang jujur punya masalah? Angkat tangan. Ya, kecil atau besar, dunia ini tidak terlepas dari masalah, bukan? Tetapi Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia. Tapi mungkin beberapa hari ini engkau berkata, Pastor, why me? Kenapa kok aku yang alami masalah? Pastor Irwan, kenapa kok aku bercerai? Pastor Irwan, kenapa kok orang tuaku sakit? Pastor Irwan, kenapa kok teman sekerjaku, kongsiku, partnerku mengkhianati aku? Kenapa sahabatku menyakiti aku? Anda mungkin bertanya-tanya hari ini, kenapa kok masalah ini datang dalam hidupku? Kita akan belajar ketika kita di tengah masalah ada dua hal yang kita mesti ingat. Kita lihat dulu saat ini Markus 4 mulai dari ayat yang 35. Anda semangat, amin? Semua jemaat baca. 1, 2, 3. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saya minta 40 menit ke depan Anda konsentrasi. Katakan kanan kiri, konsentrasi. Karena penting di ayat 35, ingat kata ini. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang mengajak ke seberang? Yesus. Kenapa? Karena seberang berkata tentang next level. Bukan zona nyaman lagi, sesuatu yang lebih dalam hidup kita. Kita perlu melalui proses untuk kita lebih lagi di dalam hidup ini. Ayat 46. Saya bacakan buat Anda. Next slide. Feli? Oke, kita lihat dulu. Ini adalah Danau Galilea. Ini adalah scene, ini adalah tempat yang kita baca selama nanti 6 ayat ke depan. Siapa yang udah pernah ke Israel, angkat tangan. Yang udah pernah? Ya, yang belum pernah ke Israel kita berdoa, kita akan sama-sama ke Israel. Tapi kita beriman, kita bayar sendiri-sendiri. Amin. Nah, Danau Galilea kita lihat tadi gambarnya. Adalah danau yang sangat besar dan bahkan Sea of Galilee. Ini adalah tempat yang sama ketika Tuhan Yesus berjumpa pertama kali kepada murid-muridnya. Kita harus tahu dulu sejarahnya. Dan danau ini adalah danau yang terbesar. Jadi danau Tiberias, danau Genesaret, danau Galilea itu adalah danau yang sama. Danau ini bukan yang terbesar di dunia, bukan. Tapi terbesar di Israel. Kira-kira luasnya 166 km, dalamnya 43 meter. Jadi kalau kita mau melintasi danau Galilea dengan perahu, itu kira-kira butuh 8-10 jam. Tapi waktu saya membayangkan Markus 4 itu, waktu itu saya dengan rombongan, puji Tuhan saya baru 3 kali ke Israel. Tapi setiap kali ke Israel saya dapat sesuatu yang baru. Dan di kali yang ketiga Tuhan izinkan untuk hari itu, biasa kita berlayar di Danau Galilea, kita nyanyi-nyanyi, kita muji Tuhan, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya di sana, kita mengucapkan berkat atas Indonesia. Halah itu kita cuma berlayar 1 jam, cuma muter sedikit. Terus balik. Dari kesempatan tur yang ketiga kemarin ketika saya bawa New Life Church. Hari itu kita di stop gak bisa berlayar. Karena kebetulan hari itu ada badai yang besar. Waktu badai itu cukup besar, kita berada di sebuah restoran dekat sana. Tour leader bilang, sorry pastor, kita gak bisa berlayar hari ini. Karena badainya sangat besar. Disitulah Tuhan memberikan gambaran kepada saya tentang Markus 4. Bunyinya semua bisa ikuti saya.
gitu ya. Saya bilang sama istri saya, ini kayak Markus 4 nih. Itu padahal lagi sore hari, ditunda itu tidak bisa berlayar. Jadi waktu badai itu mengamuk memang sangat menakutkan. Apalagi di terjemahan lain dikatakan ini kira-kira jam 3 pagi. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana masalah merudung murid-murid saat itu. Kita baca ayat 37 ya. Kita lihat dulu, kita imani nanti suatu hari kita ada di sana. Ya, ayat 37, next slide. Saya baca buat Anda. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat. Gimana tadi mengamuk ya? Ya. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dua hal yang harus Anda ingat di tengah badai. Yang pertama, Anda berada di tengah badai bersama hadiratnya. You are in the storm with His presence. Yang kedua, Anda berada di tengah badai untuk tujuan dan panggilannya. Ayo sekarang kasih tahu kanan kirinya, Anda berada di tengah badai bersama hadiratnya. Katakan, bersama hadiratnya. Terus kasih tahu juga kanan kirinya, Anda berada di tengah badai untuk tujuan dan panggilannya. Jangan lupa itu. Kenapa? Karena kita baca lagi ayat 38 ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saya mau tanya dulu, saya tadi katakan di awal, jangan lupakan ya. Siapa yang mengajak murid-murid ke seberang? Yesus, amin. Dan pertanyaan saya yang kedua, Yesus berada di mana? Di dalam perahu. Itu artinya gini, apapun masalah yang kau hadapi saat ini, apapun yang kau alami saat ini, poin yang pertama, Anda berada di tengah badai bersama hadiratnya. Hal yang simpel, mungkin Anda nyetir mobil, banmu gembos di tengah-tengah tol. Kemarin waktu kita retreat dengan full timer, tiba-tiba mobil saya itu kok ada 1-2 mobil yang tidak akan pernah saya jual karena itu papa saya yang beli. Ya kecuali harganya 10 kali lipat, saya ngomong sama papa saya, ampuni aku Pak, aku jual pasti. Tapi itu mobil kenangan dari papa saya. Jadi saya rawat, kadang jemaat itu baik, ada yang punya bengkel, merawatkan. Kadang mereka tanya, Pastor, ini mobil gak mending dijual? Enggak, karena ini mobil papa saya yang beli. Jadi kalau papa saya yang beli, kadang-kadang kalau saya disetirin ataupun setir sendiri, saya bisa ingat, oh kalau ada masalah seperti ini, papa saya dulu mikirnya kayak gini. Jadi kenang-kenangan buat saya. Kadang untuk benerin di bengkel habisnya mungkin lebih mahal dari kalau mobil itu dijual sekarang. Kalau di rata-rata. Di tengah tol tiba-tiba kemarin dengan full timer bunyi. Jadi kenapa ini? Ya namanya juga mesin tua kali ya. Tapi sampai ke Batu kita doain dulu jemaat di Pandaan buka restoran. Gak apa-apa, berhenti sebentar tiba-tiba gak mau nyala. Tapi didoakan full timer nyala. Sampai villa di Batu. Sampai di villanya yang kita sewa untuk retreat. Bener-bener bahasa Ibraninya. Mandek-dek. Panggil towing dari Surabaya. Ya ampun, saya bilang sama kepala kantor, Bu Ninis. Nanti kamu lapor ya. Ini ya, kamu sewa villa ini murah. Aku liburan sama kamu lebih mahal ini. Sewa towing, sewa ini, sewa itu. Tapi saya mikir, Tuhan tuh baik ya. Coba kalau berhenti atau apa gembos di tengah-tengah jalan tol malah berapi. Ini berhentinya bisa diatur sama malaikat sampai di villa. Terus berhenti. Di tengah-tengah kepanikan Tuhan ingetin saya. Bersyukur karena aku bersamamu. Iya. Kadang mungkin hal yang simpel. Ban kita gembos, kita kadang-kadang langsung Masya Allah gitu kan ya. Atau kadang kita ya ampun. Buncek no iki rek, piye iki. Ya. Atau kadang-kadang kita alamak, kita ngomel. Tapi ingat mateng kon, kadang gitu-gitu. Saya bilang sama Anda, enggak apa-apa itu manusiawi.
Lah masa ban gembos tengah jalan tiba-tiba haleluya, aku kagum, itu orang aneh ya. Kita boleh berkeluh kesah, mateng kon ya. Walaupun kadang-kadang ya jangan terlalu sering juga, tapi manusiawi. Tapi setelah kita ngomong mateng atau apapun situasi tengah dan di kepanikan yang kita hadapi, kita harus ingat, ternyata ada Yesus loh yang bersama dengan kita. Jadi waktu ban gembos atau teman kita mengkhianati kita atau kita disakiti, ada Yesus loh di dalam perahu kita. Yesus gak pernah pergi dari dalam hidup kita loh. Kasih tahu kanan kiri, Yesus gak pernah pergi dalam hidupmu loh. Ingat itu, He's with you. Dia bersamamu. Apapun yang kau hadapi saat sakit penyakit ataupun masalah sebesar apapun, dia bersamamu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak pernah membiarkan satu helai rambutmu pun jatuh tanpa seizinnya. Dan Yesus yang sama itu, Yesus yang menghardik badai adalah Yesus yang perkasa. Dia sudah menang atas segala sesuatu. Dia bangkit, hidup, dan dia menjagamu senantiasa. Bukankah seperti itu? Amen. Jadi setelah ini kalau mateng kau ingat, oh ada Yesus. Ampuni aku Tuhan, gitu ya. Halo? Bagaimana sikap kita? Next slide berkata seperti ini. Kadang kita terlalu fokus dengan masalah. Saya baca bahasa Indonesianya. Kita sering terlalu fokus pada badainya sampai lupa siapa yang ada bersama kita di perahu. We tend to get so caught up in the what of the storm that we forget the who in the boat. Saya ulang ya, bahasa Inggrisnya berkata gini. We tend to get so caught up in the what of the storm that we forget the who in the boat. Kita sering terlalu fokus kepada badainya. Kita fokus kepada masalahnya. Oh, kita fokus kepada kepahitannya. Sampai lupa siapa yang ada bersama kita di perahu. Yesus gak kemana-mana. Waktu murid-murid menghadapi badai, Yesus tidur di dalam perahu. He is still in the boat. Hari ini mungkin kau menghadapi banyak masalah. Engkau berkata bagaimana nanti tahun 2026. Apa yang harus aku lakukan pastor besok? Bagaimana dengan pernikahanku? Saya mau kasih tahu. Apapun keadaanmu. Jesus is still in the boat with you. Yesus itu tetap di dalam perahu bersamamu. Dan dia tidak pernah memutuskan untuk meninggalkanmu. Next slide berkata seperti ini. Pribadi yang bersama kita selalu lebih berkuasa dari apapun yang kita hadapi. Anda boleh catat, Anda boleh capture, live group Anda boleh bahas minggu-minggu ini. Setiap quote yang Tuhan berikan. The who is always more powerful than the what. The who, sekali lagi saya katakan, is always more powerful than the what. Pribadi yang bersama kita selalu lebih berkuasa daripada apapun yang kita hadapi. Kita gak usah takut tahun 2026. Orang bisa prediksi ini dan itu. Tapi firman Tuhan berkata, ketika dunia semakin gelap, engkau akan semakin bersinar terang. Dan engkau akan bercahaya untuk kemuliaan namaku. Dan kemanapun aku melangkah, engkau melangkah kata Tuhan. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Aku akan selalu menyertaimu. Seperti janji Tuhan kepada Abraham. Wherever you go, kemanapun kau berjalan Abraham, jangan takut memutuskan sesuatu sehingga kita berpikir kalau nggak dengar suara Tuhan audible, kita akan salah memutuskan. No. Selama kita punya hati yang murni, sekalipun keputusan kita salah, Tuhan akan membelokkan kita ke seberang. Kenapa? Salah satu background lagi, Tuhan mengizinkan murid-murid untuk mereka ke seberang karena mereka sudah mulai tinggal dalam zona nyaman. Seberang itu nanti di Markus 5, PR Anda baca di rumah, itu adalah di mana Tuhan melatih mereka untuk melihat bagaimana 2000 roh jahat, legion, ribuan di dalam satu orang gila, orang Gerasa itu. Tuhan hardik dengan satu kata keluar. Mitosnya kenapa mereka enggan untuk ke seberang? Mitosnya mereka takut ke daerah itu. Daerah itu terlarang. Daerah itu dianggap setan-setan tinggal di sana. Mereka takut. Mereka tidak mau masuk ke dalam rencana Tuhan yang lebih. Tapi ketika Tuhan berkata kepada Anda, mari bertolak ke seberang. Tahun 2026 Tuhan berkata, ayo yang belum live group, ayo kita live group. Ayo yang belum melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Yang belum mengampuni, ayo waktu Tuhan ajak engkau untuk ke seberang. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau.
Ketika engkau menghadapi masalah, ada 3 ayat. 1 ayat yang harus Anda declare setiap hari mungkin. Yang pertama ada di Ulangan, kita baca sama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, New Life Church. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Kita jangan takut dan gentar karena manusia. Kita seringkali kita takut untuk kehilangan koneksi. Kita takut citra diri kita rusak. Kita takut nama kita buruk. Kita takut. Saya pun sebagai pendeta, saya juga bisa merasa takut. Saya sering juga merasa, bahkan saya nggak bisa ceritakan di mimbar ini, ketika gereja ini masuk ke tempat ini, mengalami banyak tantangan dalam pembangunan, ketemu dengan orang-orang, bahkan keluarga. Ketika ayah saya dipanggil Tuhan, saya sempat ketakutan ketemu dengan berapa orang. Saya sempat ketakutan ketemu dengan orang-orang yang berusaha untuk mengintimidasi kami. Tetapi di saat saya takut itu, ayat ini berkata, jangan takut karena mereka. Jangan takut, terjemahan lain dikatakan kepada manusia. Sebab dia Tuhan yang berdaulat atas tubuh, jiwa, dan roh. Dia yang mengendalikan seluruh alam semesta. Dia mengendalikan langit dan bumi. Dia yang berkuasa untuk mengambil nyawa dan memberikan nyawa. Kenapa kita harus takut kepada manusia? Kalau Allah di pihak kita. Dikatakan, siapakah yang aku takut? Tidak ada. Katakan tidak ada. Saya katakan sekali lagi, jika Allah di pihakmu, kepada siapakah engkau takut? Kurang keras. Jika Allah di pihakmu tahun 2025, 2026 dan selama-lamanya, kepada siapakah engkau takut? Katakan kanan kiri, nei. Tidak ada. Katakan sekali lagi kanan kiri depan belakang, tidak ada. Sebab dikatakan gini, dialah yang berjalan menyertai engkau. Makanya ada lagu yang berkata, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ini salah satu lagu favorit saya ketika saat teduh. Ketika ada serangan datang, berlutut dan berkata, ku datang juru selamat, berkatilah. Lagu ini berkata gimana? Setiap jam ya Tuhan. Jemaat New Life Church katakan, kau ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Semua angkat tanganmu, katakan sembah Dia. Dikau ku perlukan. Semua kanan kiri depan belakang. Ku datang juru selamat, amin. Ini harus jadi doamu yang powerful. Karena saya kemarin ngomong kepada setiap volunteers waktu berdoa untuk ratusan volunteers. Tuhan bilang gini, kamu mau khotbah sampai mulutmu muntuk, sampai semua ayat keluar, sampai semua ilmu teologi engkau bagikan. Tapi jika jemaat tidak mengalami Tuhan, itu percuma. Makanya kenapa saya berdoa supaya mulai hari ini engkau tahu bahwa New Life Church, tugas kita yang utama adalah untuk jemaat mengalami Kristus, mengalami kuasa Roh Kudus, dan mengalami Tuhan secara pribadi dalam pelayananmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. That's it. Waktu Anda melihat Yesus pusatnya, Anda tidak akan mudah kecewa dengan gembala. Anda tidak akan mudah kecewa dengan gereja. Karena engkau tahu engkau hidup untuk siapa. Dikatakan jangan takut karena aku menyertai engkau. Itu artinya gini bahasa aslinya. In every step you take. Setiap langkah yang kau ambil, aku menyertai engkau. Ayat selanjutnya. Di dalam setiap kesesakan, Anda mesti punya ayat-ayat favorit ini. Declare. Yosua 1 ayat 9 dikatakan gini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu.
Janganlah kecut dan tawar hati. Kita baca sama-sama selanjutnya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah ayat-ayat yang keluar dari dalam hati orang-orang Israel ketika mereka mengalami tekanan, mereka mengalami tantangan, mereka melihat gak mungkin tembok Yeriko runtuh, gak mungkin masalahku selesai. Mungkin Anda berkata gak mungkin keluargaku dipulihkan, tapi Tuhan katakan jangan takut. Bahasa lainnya dikatakan do not panic, jangan panik. Karena aku menyertai engkau, for I am with you. Kita gak perlu dengar khotbah lain ketika kita menangkap satu kata dan kalimat dari Tuhan. For I am with you. Semuanya selesai. Perkara apapun yang kau hadapi, engkau gak perlu takut karena Yesus adalah sumber hikmatmu. Ketika engkau memerlukan jalan keluar, Yesus adalah jalanmu. Christ is everything. Makanya kenapa visi gereja ini adalah membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Sudahkah engkau mengalami Kristus di dalam keseharianmu? Ayat yang terakhir, next. Ketika engkau dalam masalah, ini salah satu ayat favorit saya, dikatakan gini. Sekalipun Daud berkata, aku berjalan dalam lembah kelam. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Lihat, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud ngomong gini loh. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud gak cuma berkata, sekalipun aku ada di padang yang berumput hijau. Tapi Daud pegang ini. Istilahnya kalau hari ini Daud puitis, Daud bisa ngomong ini. Sorga tanpa Yesus akan jadi neraka. Tapi keadaan neraka sekalipun dalam hidupmu saat ini, bersama dengan Yesus akan menjadi sorga. Karena saya percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Sekalipun engkau belum tahu apa yang Tuhan rencanakan. Daud tetap setia. Daud tetap setia sekalipun seluruh kakak-kakaknya menyakiti dia. Ayah ibunya tidak pernah mengindahkan dia. Engkau mungkin berkata, saya pernah konseling satu anak muda berkata, pastor aku seperti ini karena papa mamaku. Aku seperti ini karena aku tidak pernah dihargai. Aku seperti ini karena kepahitan masa lalu. Saya mau katakan Anda tidak pernah bisa mengubah masa lalumu. Tapi bersama dengan Yesus Anda bisa mengubah masa depanmu. Yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Saya mau kasih tahu sekali lagi, masa depan yang penuh dengan harapan 2026. Asal engkau berjalan bersama Yesus, percayalah Yesus yang berkata engkau lebih dari pemenang. Engkau bukan hanya pemenang. Hello, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, tapi Yesus bersama dengan aku, kata Daud. Perhatikan kerohanianmu hari ini. Sudahkah engkau mengutamakan dia? Sudahkah engkau setiap hari dengar-dengaran akan untuk tujuan dan panggilannya? You are in the storm for his purpose. Kita baca bahasa Inggris ya. 1, 2, 3. You are in the storm for his purpose. Anda berada di tengah badai untuk tujuan dan panggilannya. Sekali lagi, siapa yang mengizinkan mereka ke seberang? Yesus. Sekali lagi, Yesus ada di mana? Katakan, di dalam hidupku. Yesus ada di mana? Dia tidak pernah kemana-mana. Hello? Salah satu kesaksian yang memberkati saya. Sebelum saya ngomong tentang kesaksian ini, saya kasih satu formula ketika engkau di dalam badai. Kebanyakan Anda pasti bertanya, next slide. Why? Oke, ini dulu. Kenapa mereka di dalam badai? Satu konklusinya, next slide, saya bacakan buat Anda. Kenapa murid-murid ada di dalam badai? Ada hal-hal berharga yang hanya bisa kita pelajari di tengah badai. Pelajaran yang tidak akan pernah kita temukan jika kita tetap berada di tepian, yaitu zona nyaman kita. Sekali lagi, ada hal-hal berharga yang hanya bisa kita pelajari saat kita di tengah badai. Dan pelajaran yang tidak akan pernah kita temukan jika kita tetap berada di tepian, di zona nyaman kita. Kenapa Tuhan izinkan Yusuf ada di dalam badai penolakan? Saudaranya menjual dia sebagai budak. Belasan tahun dia menunggu mimpi itu menjadi nyata.
Karena di tengah badai, karaktermu dibentuk. Kenapa Daud ketika diurapi sama Samuel jadi raja? Urapan Tuhan gak main-main loh. Tuhan nyatakan, he is the next king. Dia adalah raja berikutnya. Dan raja yang dipilih Tuhan bukan dipilih rakyat. Tapi dia harus menunggu belasan tahun. Dia harus ditekan kurang lebih 14 kali. Dia hendak dibunuh oleh Saul. Dia harus dibuang oleh keluarganya. Dia menulis sebuah ayat, sekalipun ayah dan ibuku, bukan cuma ayahnya, sekalipun ayah dan ibuku tidak mengindahkan aku, tapi Tuhan tetap bersama dengan aku. Justru di tengah badai, Daud belajar tekun. Di tengah badai, Daud mengembalakan 2-3 kambing domba, bayangkan. Sedangkan semua kakak-kakaknya berperang. Saya katakan kepada anak Alive gini, kakak-kakaknya mungkin sekolah di international school. Daud gak even sekolah. Ketika Samuel tanya, inikah semua anakmu? Papanya Isai ngomong, oh sorry, ada satu lagi. Menunjukkan bahwa manusia tidak pernah memperhitungkan Daud. Saat ini mungkin Tuhan mengizinkan kau tidak diperhitungkan. Tuhan mengizinkan untuk mertuamu mungkin menyakiti engkau. Mungkin itu duri dalam daging. Tuhan mengizinkan untuk anak-anak muda saat ini. Mungkin engkau menghadapi, gak bisa sekolah. Tapi justru di tengah badai, ada banyak pelajaran penting yang membentuk engkau. Untuk karaktermu siap. Tuhan bukan gak mau promosikan engkau. Tuhan kadang menunda promosi karena Tuhan sayang sama kamu. Karena kalau Tuhan kasih berkat itu, Anda gak bisa maintain it. Anda gak bisa kelola itu. Tapi justru di saat berkat itu dikasih kepada Daud, Daud berkata, aku gak mau ambil itu kalau gak di dalam waktunya Tuhan. Daud berubah justru di tengah masalah. Yusuf berubah di tengah badai. Karena Tuhan lebih tertarik untuk mengubahkan dirimu sebelum Tuhan mengubahkan masalahmu. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan hari ini lebih tertarik untuk mengubahkan hatimu dan hidupmu sebelum Tuhan mengubahkan masalahmu. So please stop asking why. Kenapa aku? Why me? Kenapa aku tidak punya suami yang seperti itu? Kenapa aku tidak seperti ini? Kenapa aku kerjaanku gagal? Next slide. Saya kasih bagian ini untuk live group bisa merenungkan sepanjang minggu ini. Ketika engkau di dalam masalah atau badai, stop bertanya why? Kenapa? Tapi start, mulailah untuk berkata kepada hidupmu, what can I do for God? Beberapa dari Anda sudah mulai lost. Beberapa dari Anda sudah mulai terombang-ambing di tengah badai. Anda terlalu fokus kepada masalahmu sehingga engkau tidak sadar Yesus tetap di sana. He is still with you. Stop asking why. Start thinking what can I do? Apa yang bisa aku lakukan ya? Lalu di tengah-tengah Anda melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, keluarga yang Anda harus kelola. Anda ingat ada who, siapa yang bersama dengan aku. That's why Anda lihat why-nya dicoret. Mulai hari ini jangan tanya gini, mengapa? Makanya di tahun 2000-an awal kan populer lagu itu ya. Mengapa, senang sekali kita lagu itu. Aku begini meratapi nasib. Ini Gen Z enggak tahu lagu ini. Mengapa? Why? Stop asking why. Start thinking what. What can I do? Apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan ya? Dan kita harus selalu ingat, who is with us? Siapa yang selalu bersama dengan kita? Namanya Yesus. Siapa yang selalu bersama dengan Anda? Namanya siapa? Yesus. Hello. Satu kesaksian yang saya pernah saksikan, saya minta izin dengan Pastor Alfi Raja Guguk. Beliau adalah mama, ibunda dari Pendeta Alfi Raja Guguk. Namanya adalah Tante Yanti Raja Guguk. Saya pun mengagumi beliau sekalipun saya tidak kenal dekat dengan beliau. Tante Yanti dipanggil Tuhan di usia 70-an. Dia adalah seorang yang punya iman yang teguh sehingga anak-anaknya
jadi hamba Tuhan, jadi profesional, semuanya cinta Tuhan karena ada mama yang takut akan Tuhan, punya iman yang teguh. Dan beliau ini fighting with cancer. Beliau ini berperang dengan penyakit kanker selama 13 tahun dalam hidupnya. It's not easy. Saya pernah doakan orang yang kanker, kalau hari ini ada kerabat ataupun saudara yang sakit kanker, temani, doakan. Karena orang yang sakit kanker itu sangat tidak mudah. Tapi di usianya yang cukup senior ketika dia didiagnosa dengan kanker stadium 4 yang sudah menyebar kemana-mana, dia stop untuk asking why. Kenapa? Why me? Kenapa aku? Tapi dia mengambil keputusan, tentunya di dalam anugerah Tuhan. Manusia tidak punya kekuatan seperti itu untuk melayani Tuhan. Beliau ini melayani Tuhan dari sejak muda, tapi dia setelah tahu didiagnosa kanker, dia lebih lagi melayani Tuhan. Dia menjadi pemimpin life group di JPCC. Dan di tengah-tengah penyakit kankernya, dia bisa berkata kepada orang-orang yang sakit, come to tante. Saya mungkin cuma ketemu dengan beliau waktu Pastor Alfi menikah itu 1-2 kali. Tapi kita bisa melihat auranya. Kita bisa melihat urapan Tuhan. Kalau dia ngomong shalom, apa kabar? Di tengah-tengah penyakit kanker, dia bisa salamin orang yang juga sakit kanker. Dia bisa bilang shalom, apa kabar? Jangan takut karena kanker sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Dan dengan setia dia mendoakan orang-orang yang sakit. Dia mendoakan, oh kamu disembuhkan. Dia memulihkan banyak rumah tangga. Orang konseling sama dia, orang mau cerai datang. Di saat itu pun, di saat yang sama dia masih harus kemoterapi. What a faith. Iman seperti apa ini? Ini adalah iman ketika seseorang memandang kepada Yesus, bukan? Bukan, dia bilang gini, bukan karena tante, tapi karena Yesus itu hidup. Tante tidak pernah takut dengan penyakit ini. Kamu pun tidak boleh takut dengan ini. Dia doakan orang. Dia buka date di rumahnya. Di tengah-tengah dia capek. Kadang dia lelah. Dia kemo. Anak-anaknya bilang sudah lama. Ada sebuah cerita yang sangat juga menempel di hati saya. Pastor Alfi bilang, mama ini ya, ketika anaknya sibuk, anaknya full time melayani, dia kadang gak bisa panggil Grab. Dia naik taksi. Dia datang on time kebaktian. Bahkan sebelum itu dia bilang, siapa yang perlu pelukan? Makanya sekarang Pastor Alfi itu terkenal di JPCC, who needs a hug? Ada orang-orang yang datang kepada Mama Yanti, semua orang panggil dia Mama Yanti, hanya untuk dipeluk. Nangis didoakan sepanjang tahun, selama 13 tahun. Dia menobatkan banyak orang, dia menobatkan supir taksi, supir Grab, satpam, penjual sayur. Dia punya date, dia punya life group, dia melayani banyak orang. Sampai akhir hidupnya dia mengakhiri dengan kemenangan. 13 tahun battling with cancer. Buat dia hidupku lebih berharga karena hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. What about you? Bukunya adalah Perkasa Mengawal Asa. Anda bisa dapatkan di Inside Unlimited Store. Saya gak dapat royalti, saya juga gak disuruh promosiin. Tapi kenapa saya cerita? Karena seorang Yanti Raja Guguk juga menginspirasi hidup saya. Di saat dia bisa memilih untuk menyerah, di saat dia bisa memilih untuk menggerutu sama Tuhan, dia tetap bersyukur. Karena dia tahu ada tujuan dan panggilan ilahi di dalam hidupnya. What about you? Hidup bukan tentang 70 tahun di bumi, 80 tahun di bumi. Ataupun ada yang usia 100 tahun. Kemarin saya baca artikel, ada artikel yang ngomong gini. Ada banyak orang yang usianya 30 tahun tapi meninggal di usia 80 tahun. Saya waktu baca itu saya gak ngerti maksudnya apa. Ada banyak sekarang kita mungkin masih muda, tapi kita udah mati, iman kita mati. Sehingga suatu hari sekalipun usia kita 90 tahun, 60 tahun kita buang di dunia ini. Tapi New Life Church, saya berdoa hari ini, apapun keadaanmu, percayalah, Tuhan mau pakai hidupmu
Sekalipun kau gagal saat ini kau berkata, aku kotor pastor. Pastor juga orang yang kotor kok dulunya. Kita semua orang yang gagal. Kita semua orang yang gak mampu. Hari ini Tuhan ulurkan tangannya dan berkata, it's okay. Come to me. Datang kepadaku. Tapi kita sering gak hiraukan suara itu. Kita hiraukan suara bisingnya dunia ini sehingga kita gak sadar. Loh, aku kok sudah umur segini ya. Dan aku gak melakukan apa-apa. Hari ini firman ini buat Anda. Engkau di tengah badai untuk tujuan dan panggilan yang mulia. 1 Petrus 5 ayat 7 saya akan tutup dengan ayat ini. Ketika engkau di tengah badai. Satu hal yang Petrus belajar. Petrus berkali-kali Tuhan izinkan di tengah badai. Bahkan sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus fried chicken, PFC. Ya, Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi justru melewati badai, dia mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Bagaimana Anda bisa mengerti tentang kata-kata mengampuni? Kalau Tuhan tidak izinkan ada orang menyakiti hidupmu. Bagaimana Anda hari ini bisa mengerti arti kata kemenangan jika Anda tidak pernah menghadapi kekalahan dalam hidupmu? Halo? Hari ini jika ada kekalahan dalam hidupmu, jika ada kepahitan dalam hidupmu, Yesus dengan tangannya yang berlubang paku telah berkata, ada kemenangan bagimu, ada pengampunan dari dalam hatiku yang mengalir ke dalam hidupmu. Pakailah apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Jangan pakai kekuatanmu, katakan kanan kiri. Jangan pakai kekuatanmu. Petrus yang begitu pengecut, lihat. Di tengah badai dia berubah dan dia berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Kadang kalau kita di tengah badai kita susah untuk kita berkata Tuhan peduli sama aku. Tapi Petrus berkata dalam terjemahan lain, apapun yang kau hadapi bro, sis, percayalah, he cares for you. Dia tidak pernah tinggalkan kamu. Bahasa aslinya saya suka banget. Serahkanlah, ini bukan cuma serahkan. Tapi serahkanlah di sini adalah gini, transfer. Bahasa aslinya ngomong gini, transfer. Ayo semua ngomong gini, transfer. Transfernya ke atas, jangan ke samping, kasihan. Kanan kiri nerima beban Anda. Transfer, katakan transfer. Kalau hari ini ada nyakiti engkau, hari ini engkau takut, saya cuma ngomong gini sama Tuhan, God, I transfer it to you. Kadang ya, kalau saya ini di dalam kegalauan ataupun di dalam ketakutan apapun, waktu saya diam saat teduh, Roh Kudus itu cuma ngomong gini, kalau kamu takut, kamu anggap aku ini siapa? Itu yang selalu memberikan saya kekuatan. Temukan kalimat-kalimat cinta Tuhan dalam kehidupanmu. Ada banyak kalimat cinta dari Tuhan di saat saya panik. Saya ini orangnya kan sedikit ADHD. Susah fokus, saya juga orangnya lumayan panikan. Di saat panik, selain suara istri saya, of course yang menenangkan, suara Tuhan selalu ngomong gini, son, nothing is happening. Son, nothing is happening. Saya punya kalimat-kalimat cintanya Tuhan yang spesial buat saya. Tuhan juga punya kalimat-kalimat cinta itu buat Anda. Langsung waktu Tuhan ngomong gitu tuh bisa langsung tenang. Saya bilang sama istri saya, bener. Ngapain kita takut ya? Ngapain kita takut? Di saat saya menghadapi badai, saya gak bisa cerita dong. Setiap orang punya badai. Di saat saya menghadapi tekanan. Ketika saya, aduh ya apa ini? Tuhan ngomong gini, ingat siapa aku. Badaimu tidak jauh lebih besar dari siapa yang menyertaimu. Jadikan ini pengalaman pribadi. Bapak, Ibu, Saudara, serahkanlah. Ayo sekali katakan transfer. Semua kekhawatiranmu. Hari ini mungkin ada yang pahit. Saya tahu ada yang pahit. Karena engkau mungkin mengalami yang gak enak. Masa lalumu, perceraianmu, atau masa kecilmu. Kita juga jangan sombong ngomong sama Tuhan, I can do it. No, kita ngomong sama Tuhan gini. Iman tuh gini loh, Tuhan aku gak bisa. Tapi aku mau transfer itu. Saya selalu ngomong apa? Tuhan bukan mau yang baik saja, tapi yang buruk pun Tuhan mau terima.
supaya engkau dijadikannya indah. Quote yang terakhir, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang Kristen akan selalu bebas dari badai. Tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita di tengah badai, menuntun kita melewatinya, dan membawa kita keluar sebagai pemenang bersamanya. Amin. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang Kristen akan selalu bebas dari badai. Ayo, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita di tengah badai, menuntun kita melewatinya, dan membawa kita keluar sebagai pemenang bersamanya. Sekali tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Di tengah badai ingat dua hal ini. You are in the storm with His presence. Engkau di tengah badai bersama hadiratnya. Yang kedua, Anda berada di tengah badai untuk tujuan dan panggilannya. Dan yang terakhir saya tambahi, badai pasti berlalu. Satu hal yang kita juga pelajari dari cerita ini. Ketika badai mengamuk, taufan menghajar, Tuhan bangun dan berkata, be still. Oh my goodness. Tuhan gak bilang gini, badai, Tuhan gak pernah bingung. Tuhan cuma bilang gini, shalom, peace. Dan yang lebih dahsyat lagi, dikatakan murid-murid menjadi takut. Takut di sini bukan ketakutan. Seperti kalau Anda nonton Netflix yang pocong-pocong itu. Tapi takut di sini adalah gini, mereka menjadi hormat dan berkata satu sama lain, siapakah gerangan Dia ini sehingga badai pun takluk kepadanya. Terjemahan lain, mereka mengakui Dialah Mesias. Di tengah badai, Tuhan cuma ingin tunjukkan kepada Anda, I am God. Kadang-kadang kita gak menempatkan Dia sebagai Tuhan loh. Kadang-kadang kita menempatkan ego kita, kekayaan kita, kepentingan kita, berhala kita. Saya tambahin ya, yang gak ada di poinnya. Di tengah badai, Tuhan izinkan untuk berhala-berhala hidupmu disingkirkan. Dan Tuhan yang berdaulat berkata, it's okay, I'm here with you. Di tengah badai, kau akan mengakui dan melihat siapa Tuhan sebenarnya. Alami dia di Life Church. Itu saja doa saya. Saya mimpi bersama dengan para leadership untuk Surabaya dimenangkan. Mimpi yang besar. Jutaan orang dijangkau. Tapi Tuhan ingatkan terus sama saya. Kalau mereka gak ngalami Tuhan dari praise and worship. Mereka gak ngalami Tuhan. Kita mau khotbah sampai muntuk ya apapun. Percuma, Surabaya gak akan dipulihkan. Tapi ketika Anda mengalami Tuhan. Siapa yang rindu mengalami Tuhan? Tutup mata, jangan lihat kanan kiri. Angkat kedua tangan, suami dan istri pun pada akhirnya akan menghadap Tuhan sendiri-sendiri loh. Dan Tuhan akan memberikan mahkotanya sendiri-sendiri. Personal. That's how personal our God is. Itu bagaimana menunjukkan bagaimana Tuhan pedulinya akan hidup kita. Tuhan peduli akan kegagalan kita. Tuhan peduli akan apa yang kita rasakan saat ini. Ada banyak orang yang merasa dia gak peduli pastor. Dia gak peduli pastor. Dia gak peduli karena apa yang kau alami. Saya mau katakan di tengah-tengah khotbah ini. Dia peduli dan selalu peduli. Dia gak pernah meninggalkan engkau. Dan tidak akan pernah, never ever meninggalkanmu. Di saat badai bergelora. Angkat kedua tanganmu. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang. Angkat kedua tanganmu, apapun yang kau lalui, apapun yang kau lewati, katakan, di saat badai bergelora, akan tenang. Amin. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi katakan, amin. Di
memujamu Tuhan. Akan terbang bersamamu. Bapa, Bapa kau Raja atas semesta. ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Come on, church. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Angkat kedua tangan, mau berdoa saat ini Tuhan. Bersyukurlah karena ketika engkau di tengah badai, engkau akan mengalami kemenangan. Di tengah kepahitanmu, engkau akan mengalami namanya mengampuni. Di tengah kegagalanmu, engkau akan mengalami Tuhan angkat engkau kembali. Jangan pernah takut menghadapi apapun. New Life Church, hari ini Tuhan minta hidupmu. Engkau yang mau berkata, Tuhan, aku mau di tahun 2026 nanti dan seterusnya. Aku mau melekat denganmu. Angkat tangan kananmu tinggi di tempat. Suami istri bergandeng tangan, semua keluarga di tempat ini pakai jemaat New Life Church. Bukan untuk mencintai New Life Church, tapi untuk mencintai Yesus lebih daripada segalanya. Untuk mengandalkan Yesus lebih daripada segalanya Tuhan. Engkau pegang setiap keluarga, Engkau pegang setiap bisnis, Engkau pegang Tuhan setiap life group, Engkau pegang setiap bapak-bapak di tempat ini, ibu-ibu di tempat ini. Dan semua orang ini membutuhkan Tuhan, supaya mereka tahu di tengah badai Tuhan tetap bersama dengan mereka. Dan Tuhan yang sama berkata, aku telah menang atas dunia, aku telah menang atas badai. Pakai jemaatmu ini Tuhan tanpa terkecuali. Pagi dan sore dan siang, kami percaya kami lebih dari pemenang. Katakan, aku lebih dari pemenang. Semua katakan, aku lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, aku lebih dari pemenang yang percaya sudah menang atas badai. Katakan, amin. Kurang keras, katakan, amin. Lebih dahsyat, katakan, amin. Katakan kanan kiri, badaimu expired. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati.